Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahwa Alivia Andini dari semester 3 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Di sini saya akan mempresentasikan materi profesi kependidikan dari mata kuliah Manajemen dan Profesi Guru. Nah, apa aja sih yang akan dibahas dari materi profesi kependidikan? Yang pertama, ada pengertian profesi, karakteristik profesi, tenaga kependidikan, hak dan kewajiban tenaga kependidikan, dan yang terakhir, klarifikasi tenaga kependidikan. Untuk pembahasan pertama yaitu ada pengertian dari profesi. Profesi secara etimologi berasal dari kata profesional yang berasal dari bahasa Latin professius yang berarti mampu atau ahli dalam pekerjaan. Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menurut keahlian yang didapat melalui pendidikan atau pelatihan tertentu, menurut persyaratan khusus dan memiliki tanggung jawab kode etik tertentu. Artinya, suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang. Susanto 2020. Adapun karakteristik profesi, Flexner sebagaimana dikutip Prayito 2009 memaparkan ciri-ciri profesi menjadi 6 karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keintelektualan. Yang kedua, kompetensi profesi yang dipelajari. Yang ketiga, objek praktek spesifik. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, motivasi altruistik. Yang keenam, organisasi profesi. Pembahasan yang ketiga yaitu tenaga kependidikan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Kependidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini adalah anggota masyarakat dengan kriteria dan standar tertentu diangkat untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan pada suatu pendidikan seperti pendidik, kepala sekolah, pengawas, laboratorium, perpustakawan, peneliti, dan tenaga teknis administrasi penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya tentang hak tenaga kependidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Yang ketiga, memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang keempat, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima, memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya. Kewajiban tenaga kependidikan juga dibahas seperti hak kewajiban ketenaga pendidikan juga dibahas di dalam undang-undang yang sama dengan hak tenaga kependidikan. Kewajibannya meliputi yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, kreatif, menyenangkan, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan. Yang terakhir, klasifikasi tenaga kependidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan sebagai berikut. 1. Kepala Satuan Pendidikan, orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin
institusi atau satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik, tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Yang ketiga, tenaga kependidikan lainnya, orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan atau institusi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam proses pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.